ada Tobias tuh. Bro, Woi, lagi ngapain? lagi bengong aja gue. Alah, BTW, itu lihat ada Alexa, yuk samperin yuk. Ayo. Yuk. Ngapain? Jangan berisik guys. Lagi baca apa, Lex? Ini aku lagi cari referensi buat artikel gitu. Dan kayak artikel aku tuh ngebahas tentang KAA. Ternyata tau gak sih, KAA tuh masih relevan tuh sampai sekarang. Hah, gimana tuh? Ini deh, biar aku kasih contoh. Ingat gak yang aku ceritain minggu lalu? Oh, Boy, lu mau masuk sini bayar cepet ke gua. Apaan sih? Kalau enggak, Apa-apa. Orang aneh, preman. Yuk kita pergi aja. terus emang apa hubungannya cerita lo sama KA? Jadi gini, misalnya aku tuh negara yang baru merdeka. Dan gimana sih aku bisa lepas dari kayak si preman itu? Nah, KAA itu gimana cara lepasnya? Which is ada Fauzan. Oh, gitu. Gue paham sekarang. Jadi Bingung. negara-negara di KAA itu mereka pada ngumpul buat ngelawan ancaman. Betul banget. Halo Pi, ada apa? Hah? Papi mau nge-cut kos itu uang jajanku. Tapi gimana Pi? Aku kan juga butuh buat biaya hidup yang lain. Apa? Kalau emang kasusnya gitu karena Papi lagi kekurangan bayar karena perang dagang US dan China, kata aku Papi tutup pabrik aja dah. Papi liburin tuh semua karyawan yang emang nggak berguna itu Pi. Kan daripada Papi itu potong duit jajanku kan aku juga butuh buat biaya hidup dan lain-lain. Maaf ya nak, Bapak tahu kamu kesel. Tapi Bapak juga lagi harus berhemat biar perusahaannya bisa survive. Sekarang bisnis Bapak lagi sepi. Zaman susah kayak yang kamu bilang. Ya udah Pi, kalau emang kayak gitu tinggal itu aja, berinin aja mereka. Kan juga nggak kerja, ngapain sih Papi belain mereka? Shirley, Papa nggak mau marah sama kamu. Tapi kamu nggak boleh begitu. Pegawai Papa banyak yang setia sama Papa dari awal. Dan mereka semua udah jadi bagian yang penting dari perusahaan Papa. Mereka yang bantu Papa ngehasilin duit yang kamu pakai setiap hari. Papa nggak mau jahat sama mereka. Jadi mau nggak mau Papa harus hemat di bagian-bagian lain. Papi. Tapi guys, emang abis KAA ancamannya langsung selesai gitu aja? Maksudnya udah gak ada perang dingin lagi? Kayak misalnya, dulu kan si Amerika, dia perang dingin sama Uni Soviet. Tapi dia sekarang perang dagang sama Cina. Bener juga sih. Ya kan, jadi makanya tadi aku bilang kalau misalnya pokok perkara KAA ini tuh masih relevan sampai sekarang. Tapi untungnya kita Indonesia ini sekarang kan bukan negara baru lagi kan. Jadi lumayan lah bisa menghadapi goncangan-goncangan yang ada. Tapi ya kalau ada kolaps dari internal, Ya udahlah, kalau gitu mah kita produksi sendiri aja terus kita jual sendiri aja di dalam negeri. nah sayang banget kalau kayak gitu nggak bisa dilakuin. Kenapa? Karena itu tuh bakal gak efisien dan kita tuh di zaman sekarang tuh kita nggak bakal bisa menghindari kontak sama negara lain. Bener juga sih. Iya, misalnya Korea Utara, lu pada udah denger kan kalau misalnya ternyata si orang-orang Korea Utara ini pada pengen cabut. Padahal mereka udah berusaha payah gimana caranya nggak ada kontak dengan dunia luar gitu. Iya sih, terlebih lagi kayak ada perkara soal kayak catch-up effect gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak bisa kabur tuh dari interaksi sama internasional, mendingan kita coba buat aktif dan manfaatin catch-up effect itu. Bener sih, benar. Gue setuju sih sama kalian. Tapi gimana caranya? Guys, kalian tahu nggak kalau misalnya teknologi nih yang aku baca di sini yang bikin satu unit handphone kalian itu nggak dikuasain sama perusahaan brand handphone sendiri. Jadi kayak seenggaknya untuk sekarang banyak banget negara produsen chipset semikonduktor ini yang jadi otaknya peralatan digital yang ada di pasaran. Wah, iya sih bener banget Iya kan? tuh. Iya benar. Di Vietnam juga gitu. Makanya kemarin dia decisive banget buat ngilangin tarif dagang. Nah, secara pasar Amerika itu mereka paling banyak nelen produk kecil dari Vietnam. Nah, kalau kagak ada pasar dari Amerika, mereka nggak mungkin buat di pasar lokal.
paling penting kalau mau langsung nyari buyer lain atau nggak mau rugi dulu, ya mau nggak mau ya ngalah. Seenggaknya sampai produk mature dulu di pasar lain. Betul, dan tahu nggak kalau misalnya sekarang brand chipset itu kebanyakan dari Amerika yang kayak Tobias tadi ngomong. Kayak sekarang coba pikir deh kalau produksi mereka cukup buat nge-supply global. Kalau misalnya tiba-tiba pemerintah Amerika tiba-tiba ngelarang buat jualan ke luar negeri, seberapa gede coba ruginya? Oh, Kan? oh ya, I see. Gue paham. Iya, gitu guys. Jadi kayak Lu gimana? UTM gimana? Udah, gue bisa baca buku, bisa baca SPM gimana? Konferensi Asia Afrika adalah sebuah konferensi yang dilakukan tidak lama setelah kemerdekaan bangsa kita, Indonesia, yang hampir bersamaan dengan kemerdekaan berbagai negara-negara lainnya di seluruh dunia. Hal ini merupakan perubahan yang besar atas bentuk dunia yang telah bersistem kolonialis selama ratusan tahun, dan merupakan munculnya sebuah awal yang baru bagi banyak negara-negara dan orang-orang di seluruh dunia. Akan tetapi, dengan adanya ancaman dari dua faksi besar yang ada di dunia ini pada masa itu, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, negara-negara tersebut harus bekerja sama agar mereka bisa mempertahankan kemerdekaan dan kemandirian mereka dari segala pengaruh neokolonialisme dalam segala bentuknya. Konferensi Asia Afrika di Bandung merupakan usaha pertama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. FG6 merefleksikan kondisi tersebut pada masa kini melalui pengalaman dari ketiga mahasiswa, Alexa, Tobias, dan Yudhistira. Kondisi Alexa menggambarkan insentif persatuan antar negara baru, sedangkan kondisi Yudhistira dan Tobias menggambarkan dampak dari konflik antara dua adidaya. Kami dari FG6 menyimpulkan bahwa semangat konferensi Asia Afrika masih relevan hingga masa kini. Persatuan merupakan langkah awal bagi para entitas dalam menghadapi ancaman egoisme, dan sikap individualis bukanlah langkah yang bijak dalam menghadapinya. Behind the scene. Halo Bapak, berperan jadi apa? Lu ngapain lu kesini lu? Ah, Pergi ini preman di daerah guys. gua. Halo Bapak, berperan sebagai apa? NPC. NPC, siap. Halo guys. Ini ada si Neng berperan sebagai apa, Neng? aku sebagai Alexa myself. Siap. Wah. Bayangin aja nih, kalian itu negara yang baru merdeka, which is kayak ekonominya belum stabil kan, dan kalian tiba-tiba kena tarif kayak gitu. sorry. No problem. Jadi gini, kau langsung ini. Langsung ke Bercanda. Kayak ngobrol biasa aja gitu. Iya. Udah ngobrol aja sekarang. 1, 2, 3 dong. Nggak usah, lanjutin aja. Abis ini ngumpul lagi? Enggak. Oh, udah beres? Nanti upload scene-nya sesuai yang di kamu upload di Drive kan? Oke, aman. Sini, duduk. Cuma foto. Oh ya. Ya, foto-foto. Bener dah. Yang terakhir itu apa enggak ya? Kedengeran enggak ya? Nggak apa-apa. Nanti kan aneh ya. Bukan. Lihat dulu sini.